termasuk juga nanti yang masalah maupun desa maupun kelurahan. Nah, kita sudah siapkan dana di desa, selain adanya penanganan COVID juga nanti penanganan juga mereka yang isolasi mandiri, itu kita lihat. Tapi yang di kelurahan itu sudah kita siapkan dananya. Dan sekarang ada beda, kalau tahun dulu BLTDD ya, itu khusus di desa. Nah sekarang BLT juga kelurahan sudah ada. Jadi 3 kelurahan sudah kita adakan, termasuk yang tadi bantuan sembako, dan mudah-mudahan dalam proses lagi. Dan kita maunya minggu ini sudah berjalan dengan baik. Nah lalu ada beberapa yang tadi yang pertanyaan saya sampaikan juga, termasuk yang zona-zona tadi. Nah kita mungkin tempat ibadah dan sebagainya, kegiatan kemasyarakatan yang perlu diperhatikan adalah juga nanti kalaupun itu zonanya zona hijau, tetapi kan tamu yang datang, nah itu perlu yang diperhatikan. Mungkin tempat ibadah walaupun zonanya mungkin zonanya hijau, nah orang datangnya apakah orang setempat apa orang luar? Nah ini yang perlu nanti juga kita perketat. Termasuk juga acara-acara misalnya keluarga ya, perkawinan. Nah perkawinan itu yang perlu kita perketat adalah yang tamu. Itu nanti juga. Karena tamu ini kan mungkin kalau perkawinan, ada lagi kalau juga kematian gitu. Nah ini juga kematian. Ya kalau kematian kan siapa yang ini? Tapi saya minta dari satu tugas untuk lebih membantu. Termasuk nanti juga saya bilang kalau orang kematian itu kan bantuan mungkin masker dan sebagainya juga kita dampingi untuk protokol kesehatannya. Nah ini yang betul-betul kita lakukan. Kira demikian. Ya, selaku Kapolres Barito Timur dalam hal ini bisa dibilang sebagai moderator gitu ya. Moderator nanti mungkin akan disambung penjelasan PPKM skala mikro di Provinsi Kalimantan Tengah. Termasuk juga di Kabupaten Barito Timur, kita juga sudah mulai menerapkan hal ini. Tujuannya tidak lain yaitu untuk menekan angka COVID-19 di Barito Timur. Namun selain itu, kita tidak hanya menjalankan satu strategi ini, tapi kita juga menjalankan sejumlah strategi yang sudah kita persiapkan. Yang pertama yaitu pencanangan PPKM. Yang kedua, kita akan mengoptimalkan pelaksanaan operasi justisi. Ya, kita sudah mulai mengevaluasi kira-kira selama ini pelaksanaan operasi justisi itu terdapat sejumlah kekurangan, permasalahan ataupun kendala sehingga hasilnya kurang maksimal. Dan untuk itu kita akan melaksanakan rapat teknis ya untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasi ya, sehingga nanti seluruh masyarakat khususnya Barito Timur bisa sedikit lebih bebas menjalankan aktivitasnya walaupun dengan tetap memperhatikan prokes. Baik rekan-rekan, itu beberapa hal yang pada intinya akan kita sampaikan pada konferensi pers pada pagi harinya. Kita akan terapkan secara bersama-sama seperti tadi disampaikan beliau, secara keroyokan, dan ini menunjukkan keseriusan kami ya, unsur Forkopimda Barito Timur untuk menekan angka COVID di wilayah kami ya. Mudah-mudahan bisa didukung oleh teman-teman media. Baik, selanjutnya terkait dengan permasalahan kedua yaitu optimalisasi pelaksanaan operasi justisi. Nanti berkenan Bapak Abung dan Bapak Ari untuk menambahkan penjelasan dari saya. Terkait dengan operasi justisi, sebenarnya rekan-rekan Bapak Bupati juga sudah menerbitkan peraturan Bupati, yaitu peraturan Bupati nomor 23 tahun 2020. Di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan cukup jelas menurut kami tentang pembatasan-pembatasan ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik oleh perorangan, institusi ya, ataupun perusahaan-perusahaan swasta. Di situ disebutkan sejumlah kewajiban yang utamanya adalah terkait penegakan prokes. Selain kewajiban, juga di situ diatur mengenai sanksi. Nah, memang selama ini ya pengenaan sanksi dalam operasi justisi yang kita jalankan
belum begitu maksimal. Untuk ke depan terkait dengan pengenaan sanksi, ini kita akan pertegas lagi sesuai dengan aturan dalam peraturan bupati tersebut. Beberapa contoh pemberian sanksi antara lain seperti pemberian sanksi secara lisan. Nah, itu ada dalam peraturan tersebut. Kemudian juga pemberian sanksi secara tertulis, pemberian sanksi sosial, dan terakhir adalah pemberian sanksi denda. Nah, ini kita akan berusaha menyusun langkah-langkah secara teknis supaya pemberian sanksi ini bisa kita maksimalkan. Ya, sedikit gambaran saja bagi rekan-rekan. Untuk sanksi sosial berupa membersihkan jalan menjadi sukarelawan, itu di dalam peraturan tersebut disebutkan minimal untuk sanksi sosial dilakukan selama 2 jam minimal. Nah, ini ke depan masyarakat ya, untuk memberikan efek jerah kita akan laksanakan sanksi ini secara objektif. Ya, jadi tidak ada lagi nanti ya pemberian sanksi sosial dia hanya sekedar mungkin menyapu 5 atau 10 menit. Nanti ke depan kita akan maksimalkan ini. Ya, tujuannya tidak lain, tidak bukan ya kita ingin memberikan efek jerah sehingga masyarakat nanti patuh terhadap prokes. Kemudian yang kedua, kita juga akan atur masalah keramaian. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, ini akan tergantung dengan zonasinya. Ke depan kita akan tegas, ya, untuk pelaksanaan keramaian akan kita batasi. Penegakan aturan prokes akan kita periksa. Semua yang menyelenggarakan kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, atau yang lain-lain, mungkin nanti kita akan lakukan pengecekan, pemeriksaan terhadap kepatuhan prokes. Nah, secara ke depan nanti kita akan susun langkah-langkah teknisnya. Nah, kemudian dari Polres kami juga sudah menyiapkan personil. Ya, rencana kami nanti personil yang menegakkan aturan justisi ini akan kita gabung TNI, Polri, dan Satpol PP. Jadi ke depan tidak ada lagi kita sendiri-sendiri sepertinya. Kita harus bersama ini, bersama bergabung sehingga masyarakat melihat kita serius menangani hal ini. Nah, ini masalah operasi justisi yang bisa kami sampaikan dari sisi kami. Kemudian berkenan mungkin Pak Pabung menyampaikan sedikit penjelasannya terkait hal ini. Silakan. Kodim yang ada di Barito Timur, khususnya yang diwakili Polda Penghubung atas nama Komandan Kodim 1012 Buntok, menyampaikan bahwa untuk kegiatan PPKM ini tadi sudah disampaikan untuk pelaksanaan optimalisasi yang ada di Barito Timur. Tadi Pak Kapolres menyampaikan bahwa ini sudah di evaluasi bagaimana ke depan agar pencegahan penularan COVID-19 bisa menurun di Kabupaten Barito Timur. Tentunya dari pihak TNI mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Timur, dalam hal ini penegakan justisi yang akan dilaksanakan oleh Polres dan TNI. Jajaran TNI yang ada di sini mendukung untuk menyiapkan personil yang ada di sini. Untuk jumlahnya nanti kita fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang Barito Timur, khususnya untuk pencegahan COVID di Kabupaten Barito Timur. Semoga kegiatan ini menurunkan angka COVID yang ada di Kabupaten Barito Timur. Tentunya kami berharap kepada masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Tentunya jangan lupa pelaksanaan 4M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. Itu tentunya yang harus selalu kita sosialisakan dan himbau kepada warga masyarakat di Kabupaten Barito Timur. Demikian Pak Kapolres yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Laksanakan setiap minggu sore kita laksanakan di perbatasan Bularan Pasar Panas. Itu gabungan Satpol PP, TNI, Polri, dan dibantu juga dari Dinas Kesehatan Puskesmas Pasar Panas untuk justisi yang di Pasar Panas yang disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa di sana juga kita melakukan rapid antibody di sana, sehingga kita bisa mendeteksi kalau misalnya ada mobil, ada penumpang
kita termogen, suhunya tinggi. Kemudian yang tidak menggunakan masker kita terapkan untuk kerja sosialnya, dan yang suhunya tinggi khususnya itu kita rapid untuk antibodinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sampaikan juga ke teman-teman media bahwa untuk kegiatan Satpol selama ini kita selalu memantau dan menertibkan pelaksanaan prokes, khususnya untuk pada acara perkawinan, pada acara kematian, kemudian hari pasar, ibadah, dan kalau misalnya ada kerumunan yang tidak jelas ataupun tempat-tempat usaha yang jam operasionalnya lewat daripada jam 9, tentunya kita harus melakukan penertiban. Dan dalam pelaksanaan penertiban ini, selama ini kami minta bantuan atau bersama-sama dengan Polsek Dusun Timur. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Untuk situasi saat ini Kabupaten Brebes Timur, yang konfirmasi positif berjumlah 879 orang, perawatan 144, sembuh 753 dan meninggal dunia 12 orang. Yang dirawat di isolasi pada saat ini berjumlah 73 orang dan isolasi mandiri berjumlah 71 orang. Untuk aksi kita nanti Bapak Ibu, kita sudah lakukan penawaran untuk membeli mobil PCR. Jadi nantinya kita tidak akan mengirim lagi swab ke rumah sakit Doris. Kita akan ada pemeriksaan swab sendiri di rumah sakit Tamyang Layang. Untuk vaksinasi dilakukan tahap pertama pada tenaga kesehatan dengan target 100% dan puji Tuhan kita sudah memenuhi target 100%. Untuk vaksinasi tahap kedua, ini pelayanan publik. Pelayanan publik telah berlangsung sampai hari ini. Yang telah kita vaksin adalah Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, dan berikutnya adalah pelayanan publik pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik masyarakat. Setelah itu tokoh agama dan teman-teman wartawan dan pedagang. Jumlah vaksinasi yang datang pada saat ini berjumlah 1.110 vaksin dengan target 1.100, dan target pemerintah untuk pelayanan publik ini selesai bulan Mei. Tapi tergantung kita. Terima kasih.